Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya Bapak Ibu. Pada siang ini saya akan mensosialisasikan transfer ilmu dalam rangka tugas dari Diklat, yaitu Diklat Pembangunan Berkelanjutan, di mana salah satunya saya harus mentransfer ilmu yang sudah saya dapatkan kepada jajaran Kecamatan Cilincing. Sebelum saya menyampaikan materi, saya mohon arahan dari Bapak Wakil Camat untuk kegiatan saya pada siang hari ini. Mohon untuk arahannya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kisi-kisi atau bocorannya mungkin terkait dengan ekonomi yang lebih mengedepankan atau memperhatikan dampak apabila ekonomi digunakan bagi lingkungan. Kita mulai ya Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Ini saya ambil materinya terkait ekonomi sirkular dengan judul Solusi Masa Depan untuk Pembangunan Berkelanjutan. Dari nama diklat saya itu pembangunan berkelanjutan. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang mau mengasih ide atau masukan kira-kira apa sih pembangunan berkelanjutan? Ada nggak Ibu? Ibu-ibu nih biasanya idenya cemerlang-cemerlang. Nggak ada yang salah sini Bu, pasti bener semua. Nah, mungkin pada ini ya, pada masih ngantuk habis makan. Next Mas. Jadi pembangunan berkelanjutan adalah suatu pendekatan pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Ini kira-kira kalau kita singkat dalam pembahasan kita biasa hari-hari, itu adalah apa yang kita kerjakan saat ini itu akan berdampak kepada anak cucu kita yang akan datang. Nah, kalau kita sekarang melihat lingkungan kita seperti ini kan sudah banyak polusi, sudah banyak yang rusak, berarti kita akan mempunyai hutang untuk anak cucu kita di akan datang. Nah, disinilah namanya pembangunan berkelanjutan. Jadi yang sebelum kita terdahulu kita nikmatin sekarang, dan yang apa yang kita kerjakan sekarang akan dinikmati oleh generasi yang akan datang, sehingga kita dituntut semoga tidak merusak untuk generasi selanjutnya. Kira-kira seperti itu, dan tidak mengurangi. Kalau untuk lebih bagus, itu adalah target kita, minimal kita tidak merusaknya. Kira-kira kata kuncinya seperti itu. Pembangunan berkelanjutan ini mempunyai konsep 3 pilar utama, yaitu yang pertama aspek ekonomi, yang kedua aspek sosial, dan yang ketiga aspek lingkungan. 3 aspek ini pasti akan terasa di kehidupan kita sehari-hari, di mana biasanya dimulai dari aspek lingkungan akan mempengaruhi aspek sosial dan aspek ekonomi. Contohnya, akuratnya biasanya ibu-ibu PKK ini kan ikut dalam gerakan pengelolaan sampah ya Bu ya. Itu berarti kan masuk di aspek lingkungan. Dari aspek lingkungan masih masuk ke aspek ekonomi dan sosial. Karena apa? Di pengelolaan sampah itu misalkan, benar kan ya Bu, ada ekonominya dan sosialnya. Sosialnya mengentaskan kemiskinan. Kan di situ ada tambahan income ya. Nah, berarti nambah aspek ekonomi juga. Jadi ketiga ini saling berkaitan. Inilah 3 pilar yang akan membentuk pembangunan berkelanjutan untuk masa depan. Ekonomi sirkular adalah sebuah sistem atau model ekonomi yang bertujuan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi dengan mempertahankan nilai produk, bahan, dan sumber daya dalam perekonomian selama mungkin, sehingga meminimalkan kerusakan sosial dan lingkungan yang disebabkan oleh pendekatan ekonomi liar. Kayaknya berat ya.
Untuk mencernanya kayaknya terlalu jelimet kalau kata orang kita. Oke, next Mas. Nah, jadi istilahnya ekonomi sirkular ini kalau kita baca di bawah itu Bu, bukan hanya membahas pengelolaan limbah yang baik dengan lebih banyak melakukan daur ulang, namun ekonomi sirkular juga mencakup serangkaian intervensi yang luas di semua sektor ekonomi seperti efisiensi sumber daya dan pengurangan emisi karbon. Jadi ekonomi sirkular itu berfokus pada mengurangi limbah, menggunakan kembali sumber daya, dan memperpanjang umur produk. Kira-kira kalau definisi enaknya ekonomi sirkular itu apa sih Bu? Contoh akuratnya mudah. Sebenarnya ekonomi sirkular itu sudah kita terapkan sehari-hari tapi tidak maksimal. Nih Ibu PKK yang dari kelurahan tadi nganterin laporan dari kelurahan kan ya. Kalau ngantar laporan itu kan berarti berupa hard copy ya. Hard copy menggunakan apa Bu? Kertas kan. Kertas itu sudah diberdaya gunakan semaksimal mungkin belum Bu? Menurut Ibu? Ada nggak yang kira-kira sudah benar-benar mengerjakan ekonomi sirkular? Kayaknya belum ada di kita ya. Contohnya tadi kertas. Kertas itu biasanya Ibu kan kalau ngeprint nih, gitu ya. Pas baca salah. Kira-kira dibuang apa gimana itu kertasnya Bu? Kalau misalkan izin itu sudah digunakan menggambar nih. Iya. Udah jelek nih Bu. Iya. Diapain Bu? Dikiloin. Itu adalah jalan tercepat ya Bu. Terus menambah income ya. Padahal itu belum ekonomi sirkular Bu. Belum. Jadi kalaupun memang udah bolak-balik nggak ada, kira-kira diapain lagi? Sebenarnya masih ada jalan. Cuma kadang-kadang kita kan males ya Bu. Saya aja kadang-kadang males. Itu kan benar. Kan dibikin bubur kertas bisa. Saya pernah nih ngerjain prakarya anak-anak nih. Itu kertas kita jadiin bubur. Kasih lem. Saya bikin burung-burungan itu bagus Bu. Kalau kita rapi ngerjainnya itu bisa berdaya guna dan bisa menambah income sebenarnya. Nah, bisa ditambah nilainya, umurnya udah juga perpanjang umur kertas kan, berarti Bu, yang harusnya kita buang bisa kita manfaatkan kembali. Itu sebenarnya lumayan memperpanjang dari umur kertas tersebut, yang dari biasanya ngeprint sebelah jadi 2 sisi, habis itu nggak keguna lagi kita apain. Sebenarnya ibu-ibu kan suka makan kuaci itu kan Bu? Iya. Bisa bikin tempat kuaci kan itu kertas. Makan buang. Udah jorok tuh kena liur kan, bisa bikin yang lain juga. Sebenarnya kalau memang kita mau menuju ekonomi sirkular harus pintar-pintar kreativitas. Itu tujuannya dari sekarang itu memperpanjang umur produk salah satunya. Ya. Nah di sini kreativitas juga harus belajar ya Bu. Nah situ juga ada nanti salah satu aspeknya adalah pelatihan. Next Mas. Dari 3 prinsip utama ekonomi sirkular tadi, ya ini 1 mengurangi sampah dan pencemaran, 2 menggunakan produk atau bahan secara terus-menerus, yang ketiga memperbaharui sistem alam. Next. Maksudnya dari 3 tadi adalah pertama mengurangi sampah dan pencemaran. Itu dari awal. Dari awal produk itu akan dibuat, kita sudah mendesainnya. Kira-kira kita membuat produk itu harus yang pertama ramah lingkungan. Nah, itu termasuk dari situ. Kan agar produk tersebut produk ramah lingkungan bahannya bisa didaur ulang kembali. Nah, itu berarti dari hilangkan limbah dan polusi dari awal dari produk. Terus prinsip kedua adalah menggunakan produk atau bahan secara terus-menerus. Nah, yang tadi termasuk yang kertas tadi itu, secara terus-menerus, sirkulasi produk dan material. Kita berarti bisa menjaga nilai, komponen, dan material dengan mendaur ulang, perbaikan, dan remanufaktur. Yang ketiga, memperbaharui sistem alam.
yaitu regenerasi alam, mengembalikan sumber daya, tingkat keanekaragaman hayati, dan memperbaiki ekosistem. Dari 3 ini, yang pertama itu kan tadi mengeliminasi limbah dan polusi. Kira-kira tujuannya itu apa, Bu? Ada kalau Bapak nih kali nih, Bapak yang suka menambah polusi dari rokok, hanya menambah polusi ya Bu ya, bener kan Bu? Terus tidak ada ekonomi sirkulernya, mengurangi dana kita kan. Ya, jadi sebenarnya ekonomi sirkuler itu dari awal kita dapat gaji tuh Bu. Ini contoh akuratnya. Kita mendapat gaji atau dapat uang dari suami itu sebenarnya sudah ada tatanan ekonomi sirkuler. Dalam artian yang pertama, kita harus mencari apa yang kita butuhkan, bukan membeli apa yang kita inginkan. Itu sudah termasuk salah satu cara ekonomi sirkuler. Jadi sebenarnya kita sehari-hari itu sudah menerapkan, cuman belum maksimal. Yang kedua, menjaga produk dan material tetap digunakan, yaitu kalau dulu kan cuman 3R. Kalau untuk circular ekonomi itu 5R. Jadi bukan reduce, reuse, recycle aja, tapi ada repair dan refurbish. Jadi dia ada pembaharuan dan perbaikan. Nah, salah satu dari contoh yang ketiga yang regenerasi alam itu, misalkan sekarang kan kita sedang galak-galaknya menggunakan lampu jalan yang solar ya, dari cahaya matahari. Nah, panel surya itu adalah salah contoh regenerasi alam. Terus dari yang tadinya kita memakai bahan bakar dari fosil, sekarang udah dialihkan ke listrik. Itu salah satunya. Biogas. Nah, biogas itu lebih dari ramah lingkungan. Ya. Jadi fosil kita lama-lama habis tuh Bu. Nah, kita sudah beralih ke listrik. Itu salah satu dari circular ekonomi. Terus biasanya kalau listrik itu kan lebih mahal katanya, tapi sebenarnya akan awet dibanding dengan yang memakai bahan bakar fosil. Sekarang kan lagi banyak digalakkan pembuatan galon-galon, taman-taman dari galon. Itu salah satunya. Itu memanfaatkan bahan untuk memperpanjang umur. Media tanam. Itu salah satunya. Terus ada lagi Bu, kalau di rumah tangga yang paling sering ibu-ibu lakuin, itu sampah sayuran, composting. Ya benar. Padahal udah terjadi belum Bu? Belum. Alhamdulillah Bu. Terus sebenarnya ada lagi pakaian bekas. Pakaian bekas kita kan suka banyak ya Bu. Kita pakaian bekas itu, jadi baju-baju yang nggak kepake kan bisa digunakan untuk yang lain. Bisa kan Bu, pasti terpikir untuk apa? Ya, bisa bikin apa aja. Terus yang dulu digalakan tapi sekarang sudah anyep-anyep tuh, minyak jelantah, ya kan? Itu sebenarnya ada program untuk menuju circular ekonomi. Nah, salah satunya sekarang ada seperti saya Bu, kemana-mana bawa botol minuman. Ini salah satu pertama hemat, ya kan? Masuk dong aspek ekonomi. Yang kedua ramah lingkungan, nggak banyak botol, walaupun botolnya nanti kalaupun ada bisa digunakan yang lain. Kan? Pertama, ya, kiloin juga dapat manfaatnya Pak. Jadi sebenarnya ibu-ibu sudah melakukan, cuman memang belum sampai dengan tahap kelima. Nah, ini yang tadi saya bilang prinsip ekonomi sirkuler itu ada 5, yaitu reduce, pengurangan pemakaian material mentah dari alam. Yang tadi berarti kita benar-benar dari waktu pembuatan harus mendesain dengan
olahan yang ramah lingkungan. Yang kedua, reuse, optimasi penggunaan material yang dapat digunakan kembali. Yang ketiga, recycle, penggunaan material hasil dari proses daur ulang. Yang keempat, recovery, perolehan kembali. Yang kelima, repair, itu memulai perbaikan. Kalau repair kira-kira ada contohnya, Bu? Banyak ya, Bu. Repair itu memperbaiki. Nah, ini yang tadi 10 cara berpikir praktis. Reuse, reduce, repair, remanufacture, recycle, rating, memikirkan kembali. Reuse, menggunakan kembali. Refurbish, memperbaharui produk usang. Repurpose, menggunakan produk atau material lama menjadi produk dengan fungsi yang berbeda. Recovery. Nah, repurpose nih yang sama, contohnya yang tadinya untuk galon minum, akhirnya jadi pot bunga. Terus satu lagi, pilih produk yang tahan lama. Jangan pilih yang tidak tahan lama, dalam artian karena murah kita beli sekali pakai rusak, beli lagi, itu pemborosan dan tidak masuk dalam ekonomi sirkular. Walaupun memang biasanya yang lebih tahan lama itu agak lebih mahal. Terus sekarang kemana-mana ibu-ibu ke supermarket, Indomaret pakai kantong, ya kan? Mengalihkan dari kantong plastik ke tas belanja, itu adalah salah satu contoh juga. Sebenarnya ibu-ibu, bapak-bapak, kita semua sudah menerapkan dalam sehari-hari, ya, melakukan. Kan ibu-ibu juga biasanya dapat pelatihan-pelatihan ya, Bu. Nah, pelatihan itu juga salah satu dari aspek sosial untuk pendidikan, meningkatkan taraf pendidikan. Kalau kita kenal kan budaya kader-kader itu bisa dapat untuk melaksanakan program-program yang cuma ke masyarakat. Kita sudah edukasi, sudah ajarin, sudah apa namanya untuk memerangi plastik ini repot banget. Ya, tantangannya, Bu, ya. Kadang-kadang sudah dibikin kerajinan seperti baju, seperti apa, banyak dengan kayak buah-buahan ya. Pemasarannya. Nah, itu salah satu kendala kita memang, Bu. Sudah kita lakukan, pemasarannya sulit. Nah, itulah dari pihak pemerintahan biasanya akan mencarikan solusi pendekatan. Kok diem lagi, Ibu? Ini saya mau nanya, kalau benar silakan diambil ya. Saya punya ini. Ini tebaknya apa? Semet ya. Sangat bermanfaat nggak? Saya pengen ada yang ngasih masukan. Coba 3 aja ekonomi sirkular yang ada di dalam ini, semet ini. Ayo, Bu, dijajang. Ini ambil aja, nanti saya kasih. 7 tangan, Bu. Jangan rame-rame. Yang mana nih? Ya ada 7 tangan gini-gini doang. Saya 2, bagi 2 dong nanti. Ayo. Saya cuma beli 1. Kalau nggak ada saya bawa pulang ini. Saya ngomongnya silakan, Bu. Ayo. Pertama ramah lingkungan. Oke. Praktis. Ibu ramah lingkungan, murah. Udah biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari, jadi mudah didapatkan dan penggunaannya juga praktis, terus ramah lingkungan. Oke, kasih Bu. Ada lagi? Ayo, ya saya kan dari yang paling mendekati, ya. Ada lagi, Bu, yang mau nambahin silakan. Udah benar, Bu? Oh, udah benar. Ada yang mau nambahin lagi nggak? Kemudian 3, Pak. Ayo, Pak, 1, Pak. 2 lagi apa, Pak? Mana tahu Bapak mau jadi chef? Baru nilai rupiah. Nah, 1 lagi, Pak. 1 lagi yang makin cantik.
Pakai bapak nih dapetnya. Pakai bapak dapet nih. Ya, ini sebenarnya banyak ya, banyak. Yang pertama benar, pertama adalah masuk dalam pendidikan sosial. Karena apa? Ini kan harus mempunyai pelatihan ya Bu ya. Minimal kita punya satu. Yang kedua, menambah income. Kalau memang ini bisa, ini kan kita lihat kan bisa dijual. Ini terus terang saya beli. Berarti kan, ya karena kan berarti kan menambah income orang yang membuat kan Bu. Nah, ini baru satu. Kalau dibuat banyak kan lumayan ya Bu. Yang kedua, yang ketiga, memperpanjang umur produk. Jadi yang harusnya dibuang ke kotak sampah bisa dimanfaatkan untuk kita. Itu udah 3 tuh minimal. Bener kan Bu? Coba ibu-ibu pasti tiap habis begini dibuang kan? Iya. Habis dibuang, padahal kalau dikumpulin udah bisa bikin 1 kilo kali seginian. Ya kan? Nah, itu di aspek sirkular biasanya nanti ada pelatihan yang akan dibantu oleh balai pelatihan. Biasanya suka ada, atau ibu PKK biasanya ada pelatihan nih Bu, dari PKK suka ada. Saya lihat ibu PKK biasanya bikin tas kan ya, dompet gitu kan, apa botol. Yang kemarin saya beli itu. Yang belikan Bu, berarti kan ada penambahan untuk mereka kan Bu. Ya. Ini bisa siapa nih ambil nih? Silakan, Pak Nur nih. Hah? Sebenarnya banyak. Dari kertas pun kita bisa bikin begini. Jadi bisa bikin tempat pensil kan sebenarnya. Untuk anak sekolah. Kan anak saya masih SD Bu, jadi kadang-kadang prakarya itu saya udah, oh ini bisa bermanfaat. Gitu kan. Oh silakan. Maaf. Jadi sebenarnya kendalanya hanyalah pemasaran ya, karena kadang-kadang tidak semua orang tertarik untuk membeli seperti itu gitu kan. Cuma kalau tidak kita coba, kita tidak tahu kan. Buktinya itu saya tertarik beli kan. Nah, apalagi sudah dijahit, sudah rapi seperti itu. Next Mas. Ternyata sudah selesai. Alhamdulillah. Jadi saya harap ini dari pelatihan ini kira-kira ibu-ibu sudah ada gambaran memahami arti dari ekonomi sirkular sehari-hari yang bisa kita terapkan Ibu. Kita nggak usah memikirkan yang untuk bagian apa istilahnya bisnis, kan ada juga ekonomi sirkular bisnis tuh yang tadinya pabrik pakai cerobong asap dan lain itu kan istilahnya sudah terlalu jauh. Kita kan karena ibu-ibu PKK, ASN, PJLP, kita menerapkan di kehidupan sehari-hari. Yang mana nanti dari kehidupan kita bisa mencontohkan ke orang lain, menularkan ke orang lain yang dapat bermanfaat bagi kita semua di lingkungan kita. Ada lagi Bu yang mau memberi saran, masukan terkait dalam penjelasan saya ekonomi sirkular? Nggak ada Bu? Silakan Bu. Boleh Bu, silakan. Kita sharing sama-sama Bu. Jadi ini kalau itu kan memang penggerak di masyarakat ya, yang tadi seperti disampaikan oleh Ibu. Tadi kendala utamanya adalah ketika kita sudah melakukan, proses berikutnya adalah pemasaran. Ya, nah itu justru yang menjadi daya tarik tersebut ketika teman-teman di masyarakat itu sudah membuat dan melakukan. Kemudian kalau kemudian tidak ada impact ya, nggak ada feedbacknya kayak kita, itu hanya jadi sampai pada pelatihan dan pekerjaan gitu ya, produksi. Nah itu yang harusnya menjadi satu baiklah, artinya okelah kita akan terus memasyarakatkan untuk ekonomi sirkular ini, hanya saja memang harus ada feedbacknya gitu ke masyarakat yang dipikirkan gitu, dan terkait dengan kalau tadi ada nilai ekonominya itu yang harus ditingkatkan lagi gitu, karena
kalau di kami di PKK itu sudah merupakan hal yang melaksanakannya sudah bagian dari kegiatan kita di sehari-harinya gitu. Nah itu maksudnya yang mungkin yang perlu kita pikirkan bersama bagaimana kalau tadi kan sudah ada contoh bisa tuh ya udah produknya sudah bagus itu kemudian bisa di online kan gitu kan pemasarannya yang seperti itu pun bisa setelah proses misalnya tahap awal kita pelatihan untuk pembuatan produk kemudian pemeliharaannya maintenance-nya yang berikutnya adalah bagaimana cara memasarkan produk tersebut sehingga ekonomi sirkularnya bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Begitu Bu, terima kasih. Terima kasih Bu. Sebenarnya saya hanya menambahkan sedikit. Kalau kita sekarang dalam ekonomi sirkular kehidupan sehari-hari rumah tangga, kebetulan dari pemerintah sebenarnya sudah ada jalurnya yaitu UMKM. Ya, jadi UMKM itu tidak hanya produk makanan. Jadi setelah mereka dilatih pun biasanya sudah dimasukkan dalam techpreneur. Tapi itu baru tahap ekonomi mikro berarti ya Bu, perlahan-lahan. Jadi biasanya nanti mereka pun akan diajak untuk seperti bazar, nanti ada pertemuan-pertemuan itu biasanya yang sudah terdaftar di binaan itu biasanya akan ditawarkan. Itu dari pemerintah dari awalnya. Mungkin untuk skala besar mungkin nanti akan ada pembimbingan. Contohnya kalau yang UMKM skala rumah tangga biasanya kan ini kalau makanan sudah biasa ya Bu ya. Kalau produk seperti biasanya nanti diikutin bazar. Kemarin juga ada misalnya produk dari ketahanan pangan nih sayur mayur kan biasanya itu bisa diikutkan ke bazar Bu, itu kan langsung ya dari petani. Terus ada lagi produk kemarin yang di Marunda itu ada pembuatan grup lansia bikin pot tanaman dari barang bekas, disemen lagi sama beliau, dibagus itu dibantu pemasarannya ikut ke bazar. Nah, asal sudah dibina. Nah, itu contoh-contoh dikit dari binaan dari pemerintahan. Walaupun kalau skala besar seperti kalau di Kalibaru kan cangkring tuh ya, masih Ibu udah tahu nih. Skala udah besar, kalau dia bikin produk banyak belum ada pemasaran itu adalah PR kita baru. Jadi akan dicarikan tempat kemasan yang lebih besar. Kalau pemerintah insya Allah apa yang sudah diprogramkan akan dibantu sampai dengan masyarakat dapat memanfaatkannya. Mungkin itu dari saya. Ada tambahan lagi Bu, Pak? Mungkin Pak Wakil ada tambahan Pak? Cukup. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah paparan sosialisasi saya hari ini telah selesai. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecamatan Cilincing mendukung pembangunan berkelanjutan. Sekarang untuk masa depan.